Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin tega mantan menzolimimu, semakin ia tidak akan pernah bisa lepas darimu. Dia akan tergila-gila kepadamu. Ya. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, mantan itu tega bangetlah dengan kita ya. Saat masih bersama, dia tidak pernah ya memperlakukan kita itu selayaknya orang yang memperlakukan seorang kekasih ya, seorang suami atau seorang istri. Tidak pernah ya. Dia lebih memposisikan kita itu sebagai drivernya, sebagai pembantunya, untuk melayani seluruh kebutuhannya. Begitu ya. Orang kan kalau misal memperlakukan seseorang sebagai kekasih, sebagai suami, sebagai istri, sebagai belahan jiwa lah ya. Itu kan tidak begitu ya. Ada saatnya orang memberi dan ada saatnya orang menerima. Ini kalau dipikir-pikir kita nih memberi terus tuh. Ya. Dan kita diminta berkorban apa saja untuk dia. Tenaga, waktu, pikiran, uang sudah tidak terhitung tuh yang habis. Misal kita pernah begitu kan, ngantar dia. Ada tugas kuliah misal keluar kota. Kita lupa bawa dompet ya. Mau ngisi bensin, pinjam duit dia dulu. Ditagih loh ya. Begitu. Mau makan, sarapan misal begitu, padahal kan ini untuk ngantar dia ya. Coba kalau dia ngerental mobil sudah banyak tuh keluar uang. Mau sarapan, dia juga ikut sarapan, dihitung, dan setelah itu ditagih. Coba bayangkan. Ya. Dan seterusnya. Kita sedang sakit pun dia tidak peduli. Pokoknya dia selalu alasannya ada tugas kuliah. Ya. Mau melihat kita sudah sakit seperti apapun, dia tidak peduli. Tapi begitu dia sakit, kita yang jungkir balik menemaninya. Jadi mantan ini betul-betul tega dengan kita ya. Padahal dia dulu memperlakukan mantan-mantannya yang sebelum kita itu dengan penuh rasa hormat, rasa cinta, dan seterusnya. Tetapi dengan kita betul-betul dia posisikan sebagai pembantunya. Ya. Dia ada tugas kuliah atau misal ada bisnis lainnya, nah itu kita disuruh tuh ngangkut-ngangkut barang ke sana kemari dan seterusnya. Nah, begitupun setelah perpisahan itu terjadi lebih tega lagi. Orang misal ketemu dengan kenalan nih di jalan kan, masih menyapa, hai, kan masih say hello ya. Dengan kita sudah kita tunggu itu, kita cuma pengen tanya kabarnya, ya. Dan seterusnya, dilewati saja, pura-pura tidak kenal, ya. Maka semakin mantan tega kepada kita, semakin sulit juga dia melepaskan diri dari kita ya. Karena namanya orang yang dikecewakan ya, orang yang sakit hati itu. Dalam diamnya dia akan terus berdoa. Dan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Dan semakin besar kezoliman seseorang, semakin cepat pula doa orang yang terzolimi ini akan terkabul dan akan semakin besar pula pengaruh doa dari orang yang terzolimi ini kepada orang yang sudah menzolimi tadi. Ya, nah karena itu ya, semakin mantan tega kepada kita, semakin dia tidak akan pernah bisa lepas dari kita. Orang yang terzolimi itu semakin besar kezoliman yang dia rasakan,
Wah, itu doanya sampai membuka pintu langit. Rintihan hatinya, ya, itu akan membuat para malaikat ikut mengaminkan doa-doa mereka. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada hijab antara orang-orang ini dengan Allah. Artinya setiap doanya itu langsung didengarkan oleh Allah, langsung sampai kepada Allah. Ya, nah itu dahsyatnya doa orang-orang yang terzolimi. Karena itu semakin besar kezoliman mantan kepada kita, akan membuat dia selamanya tidak bisa lepas dengan kita, akan selalu terikat dengan kita selamanya. Ya, dan selama kita masih terus berdoa untuk dia, untuk si mantan, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya itu adalah hasil dari doa kita. Ada kita yang mendoakan yang terbaik lah untuk dia, kita memaafkan, maka dia mendapatkan kebaikan. Tetapi banyak juga ya yang berdoa agar mantannya bangkrut, agar mantannya tidak kawin-kawin, tidak menikah-menikah, agar mantannya bercerai, agar mantannya begini, begitu, dan seterusnya. Nah, maka itulah yang akan terjadi ya di dalam kehidupan mantan. Karena doa dari orang yang terzolimi, mereka itu bebas ya. Mau berdoa apa saja mereka diperkenankan. Jadi yang dibebaskan untuk berdoa apa saja itu hanya orang-orang yang terzolimi. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-148 ya, kita diajarkan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.